Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Fawzi Atna, nomor NPM 230810101096. Di sini saya akan mengajarkan tugas basis data. Pertama-tama, kita akan membuka MySQL. Dua yaitu new model. Ada di diagram. Oke, eh, kita akan memulai membuat tabel data perpustakaan dan dibutuhkan 9 tabel perpustakaan. Nah, untuk membuat tabel kita klik ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, tujuh, delapan, sembilan. Oke, tabel pertama kita isi dengan tabel buku. Nah, isinya yaitu ID buku. Kita bacar. Nah, ini primer key not null. Kemudian judul buku. Version not null. Kemudian eh, tahun terbit, data tipe datanya yaitu date not null. Kemudian setelah tahun terbit, jumlah buku. Kita ganti integer dan not null. Sudah selesai. Oke, tabel pertama, tabel buku sudah selesai. Kemudian tabel kedua yaitu tabel penerbit. Dengan ID penerbit, kemudian ini kita ganti char. Ya, set. Kemudian hmm, ini kita isi nama penerbit, varchar ini not null, kemudian lokasi penerbit dan not null. Sudah selesai. Kemudian tabel ketiga yaitu tabel kategori buku. Kategori buku, ID kategori buku, kita ganti char. Kemudian ini nama kategori varchar kalimat not null. Oke, sudah selesai. Kemudian tabel 4 yaitu tabel peminjam. Peminjam.
ID peminjam kita ganti data type-nya yaitu char. Kemudian ada tanggal pinjam, data tipe datanya yaitu date. Nah, setelah tanggal pinjam yaitu denda desimal ya, desimal ya. Kemudian setelah denda desimal jumlah pinjam int not null boleh kosong. Setelah jumlah pinjam yaitu tanggal kembali dengan data tipe get. Kita lihat, oke sudah selesai. Kemudian tabel 5 yaitu transaksi dengan ID transaksi data tipenya char. Kemudian jumlah transaksi int kemudian tanggal transaksi. Sudah selesai. Dan tabel 6 yaitu tabel suplai buku. Dan kita isi char tanggal supply bed, kemudian jumlah supply. Oke, selesai. Yang tabel 8 yaitu tabel 7 aja kan. Tabel 7 itu tabel pegawai. Dalam pegawai ini char, kemudian nama pegawai varchar 45. Oke sudah. Setelah nama pegawai alamat pegawai kemudian nomor telepon ganti char. Kemudian setelah nomor telepon jabatan. Selesai. Kemudian tabel 8. Tabel 8 ini adalah tabel anggota. Anggota char. Kemudian nama anggota. Nama anggota, kemudian alamat anggota.
alamat Anta Jafar 45 nomor nomor telepon car 20, kemudian NPM car 20 NPM. Sudah. Dan tabel yang terakhir yaitu tabel jurusan. Ada AD jurusan, car, kemudian nama jurusan. Sudah selesai. Ini adalah tabel 9 dari tabel data perpustakaan. Oke, yang pertama yaitu relationship antara tabel buku dengan tabel bit. Ini adalah relasinya yaitu one to many. Kenapa kok one to many? Karena penerbit itu kan bisa menerbitkan banyak buku kan. Nah, menerbitkan banyak buku, sedangkan satu buku itu hanya bisa diterbitkan dengan satu penerbit. Kemudian relationship eh, tabel buku dengan tabel kategori buku. Relationshipnya yaitu one to many juga. Kenapa? Karena kategori buku itu banyak jenisnya, sedangkan banyak jenis buku, sedangkan buku memiliki satu jenis kategori buku seperti kayak genre horror. Horror kan banyak bukunya, terus kayak komedi, terus kayak eh fantasi, tapi satu jenis buku itu memiliki satu kategori buku. Kemudian relasi ketiga yaitu relasi antara tabel buku dengan tabel peminjam. Relasi antara tabel buku dengan tabel peminjam yaitu one to many. Kenapa kok one to many? Karena eh, peminjam bisa meminjam banyak buku, sedangkan satu buku hanya dapat dipinjam oleh satu peminjam. Kemudian relasi berikutnya yaitu relasi antara tabel buku dengan tabel transaksi. Ini menggunakan relasi one to many. Kenapa kok one to many? Karena dalam setiap transaksi itu eh, mentransaksi banyak buku, sedangkan satu buku dapat ditransaksi dapat dilakukan dengan satu kali transaksi. Kemudian relationship antara tabel transaksi dengan tabel suplai buku. Relationship ini berjenis one to many. Kenapa kok one to many? Karena kita lihat dalam transaksi dan suplai buku itu sama-sama eh, sama-sama tanggal dan sama-sama jumlah. Kayak kita mensuplai buku itu di tanggal berapa itu sama dengan transaksi, sedangkan dan juga transaksi itu memiliki jumlah transaksi seperti suplai buku itu mentransaksi berapa buku dan menyuplai buku di tanggal berapa, dan juga seperti sama juga seperti transaksi yaitu mentransaksi di tanggal berapa dan berapa jumlah transaksi. Kemudian relationship
antara tabel agak besar ya, biar lebih jelas, antara peminjam dengan anggota. Eh, Relationship antara peminjam dengan anggota ini, oh salah, yaitu berjenis relationship bantuan. Kenapa kok bantuan? Karena peminjam itu sama seperti anggota. Anggota juga sama seperti peminjam. Gini ya, kayak anggota itu bisa disebut peminjam dan peminjam itu bisa disebut anggota. Jadi anggota itu dapat meminjam, tanggal peminjam, jika telat juga dapat denda. Jika ini peminjam itu juga ada namanya alamat, nomor telepon dan NPM. Peminjam itu sama dengan anggota. Kemudian relationship antara anggota dengan jurusan yaitu one to many. Kenapa kok one to many? Karena setiap anggota itu memiliki sejenis jurusan, tapi satu jenis jurusan itu memiliki banyak anggota. Kemudian, oh, maaf tadi pas yang awal-awal itu ada sambungannya yaitu pas kita ada one to many itu ada lampu merah ini itu namanya foreign key dan lampu kuning ini ada primary key. Kemudian tabel pegawai dan juga dengan tabel peminjam itu memiliki relationship antara eh, relationship one to many. Kenapa kok one to many? Apa peminjam itu banyaknya peminjam satu peminjam itu dilayani satu pegawai, tapi satu pegawai itu bisa melayani banyak peminjam. Seperti itu. eh Ya seperti itu. Dan ini adalah tab relationship data perpustakaan. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan apabila kekurangan, karena saya juga masih belajar. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.